on the level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Baik, kita ada di sesi ke-13. Hari ini materi kita terkait dengan charge collect dan disbursement. Tujuan daripada charge collect itu adalah kita nanti bisa mendefinisikan terminologi daripada apa yang disebut dengan charge collect shipment atau CC shipment itu, barang pengiriman yang dibayar collect, kemudian menjelaskan terminologi yang terkait dengan charge collect barang tersebut yang bisa diterima, dan kemudian menjelaskan prosedur mengikuti tipe-tipe pembayaran daripada collect rate tersebut, ya, tentu saja dalam mata uang negara yang terkait. Kemudian kita menghitung fee daripada charge collect shipment itu. Jadi charge collect ini adalah sesuai dengan peraturan pemerintah dan penerbangan. Shipment bisa saja diterima pada negara asal dengan berat dan juga biaya valuation atau valuation charge, dan itu dibayar di tujuan oleh consignee. Ya, bisa diterima tapi dibayarnya di tujuan oleh consignee atau penerima barang. Kiriman ini kemudian dikenal dengan istilah charge collect shipment atau pembayaran collect. Dan kondisi umumnya daripada charge collect ini dijelaskan pada section 7.2. Nah, di sini ilustrasi yang kita lihat adalah yang Anda bisa perhatikan di sini terlihat RW bill dengan kode collect di sini ya, CC ya, kodenya CC, kemudian di kolom CC-nya yang diisi. Berarti ini charge-nya charge collect ya. Poin pertama yang kita pelajari bahwa pembayaran ini bisa dilakukan di tujuan oleh consignee ya. Jadi charge collect ini secara umum tidak kurang dari 5% dari berat dan valuation charge. Jadi charge collect ini biasanya tidak akan kurang dari 5% dari berat dan valuation charge, ya, biaya valuation atau jumlah daripada valuation charge. Jika tidak ada perkecualian ya, atau tidak antara negara di Eropa sana ya, ECAA. Kemudian kita lihat di sini fee untuk charge collect atau pelayanan charge collect ini tidak akan kurang dari US dollar 10 US dollar ya, atau ekuivalen dengan jumlah US dollar tersebut ya. Kemudian kita lihat juga di sini consignee bukanlah si pengirimnya ya, jangan sampai namanya sama antara shipper sama consignee. Baik itu government dan dia juga bukan government agency ya, di mana ketika mereka mengirim dia sebagai government agent, dia bisa menampilkan atau menunjukkan hal-hal yang proper ya, sesuai dengan aturan. Kemudian aturan daripada mata uang di negara tujuan dan penerbangan yang mengizinkan daripada pengambilan biaya collect atau biaya itu di consignee atau dari consignee itu akan dijelaskan pada TICT Rule Section 8 Carrier Special Regulation. Ya, di situ dijelaskan ada prosedur yang terkait dengan charge collect dan ada beberapa contoh perhitungan atau praktek perhitungan biaya charge tersebut. Ya. Nah, di sini ada contoh human remain, live animal, perishable, personal effect, barang rumah tangga, ya, itu bisa diterima dengan charge collect basis, ya, hanya
hanya bila dilakukan atau setelah dilakukan pengaturan lebih awal ke penerbangan. Tentu saja diatur atau di manage lebih awal dengan penerbangan. Ya, bisa dilihat juga di section 8.3 information by carrier. Nah, di sini kita lihat poin kedua, kita akan pelajari bagaimana menghitung berat dan valuation charge daripada charge collect ini. Charge collect ini fee-nya, ya, pengenaan biaya charge collect ini dihitung dengan berdasarkan berat dan valuation charge. Nah, di sini kita melihat contoh, ya, fasilitas pembayaran charge collect untuk Kanada di TCT Rule 722. Disebutkan di sini charge collect-nya adalah 5% dari berat dan valuation charge. Dan minimum nya adalah 20 Canadian dollar. Nah, namun ada catatan tidak diterima oleh KLM. KLM tidak menerima charge collect. Ya. Tentu saja ada penjelasan lagi terkait dengan penerbangan itu di 8.3 TCT. Barang kiriman yang dibawa harus dibayar di awal, prepaid, ya, kecuali ada jaminan daripada pengirim secara tertulis. Contohnya payment collect charge yang ada yang bisa dijaminkan seperti pengiriman human remain jenazah, pengiriman barang yang tidak senilai dengan commercial value dari biaya yang dinyatakan, kemudian barang yang ditujukan ke pemerintahan atau agensi Kanada atau United States, ya, kecuali bila dikirim menggunakan agen pemerintahan yang bisa menunjukkan bill of lading yang sesuai, ya. Kemudian barang kiriman yang dikirimkan ke pabean atau custom, kemudian barang kiriman seperti personal effect yang berisikan wearing apparel, ya, ya ini ada pakaian, kosmetik, kemudian ada toilet artikel, ya, dan artikel yang digunakan oleh orang-orang, ya, atau individu dan digunakan tidak untuk dijual kembali. Lalu barang kiriman seperti live animal. Jadi ini adalah contoh-contoh barang yang bisa dijaminkan. Sebetulnya ini harus di prepaid, ya. Sebetulnya ini harus di prepaid, tapi bisa saja bila mereka menjamin dengan secara tertulis. Bisa di charge collect kalau dia ada jaminan secara tertulis. Lalu kemudian berikutnya kita lihat ini poin ketiga, dimandatorikan untuk mengkonfirmasi ke negara tujuan, sebagaimana juga penerbangan yang menerima charge collect tersebut. Ya, sebelum kita mendispatch atau melepas barang ini secara charge collect basis, kita diwajibkan mengkonfirmasi ke negara tujuan, juga kepada penerbangan yang mengangkutnya. Kita bisa lihat TCT Rule 7.2 di sini, di mana negara-negara yang charge collect ini terlihat pada section 7.2 mana yang bisa charge collect, mana yang tidak. Kemudian ada juga information by carrier di 8.3. Contohnya di sini Air Canada, dia tidak menerima collect on delivery shipment di sini. COD apa di sini, ya. Nah, ini juga bisa dijelaskan pada setiap penerbangan di 8.3. Kalau negaranya ini ada di 7.2, sedangkan penerbangannya ada di 8.3. Kemudian daripada itu prosedur untuk mengikuti pembayaran collect ini, ya, dijelaskan di TCT Rule Section 5.4. Di mana di Section 5.4.1 ada mengkonversi daripada mata uang pada saat dilakukan pembayaran ini, ya. Jadi local currency, ya, atau currency lokal atau uang lokal yang ditujukan di RW bill harus dikonvert, ya, sesuai dengan negara di mana dibayar atau local banker selling rate-nya. Kemudian
secara umum pembayaran itu dilakukan dengan mata uang lokal, ya, di mana kita membayar cash collect tersebut. Rate daripada pertukaran yang akan diterapkan untuk cash collect ini adalah rate yang dapat diaplikasikan pada pertukaran tersebut sesuai dengan tanggal di mana dilakukan pertukaran atau exchange rate tersebut, ya. Dan ada perkecualian di sini bisa dilihat untuk in Lebanon, ya. Di Lebanon ini ada perkecualian, ya. Kita lihat. Kemudian juga di Kuwait, ya. Pada contoh pertama ini kita lihat handicraft dari Nairobi ke Anchorage ke USA, 2 box 85 kilo dengan rate general cargo rate, quantity rate-nya 100 karena 85 kilo, dikalikan dengan 8,99, kita lihat hasilnya $899, dilakukan pembayaran collect. Sehingga waktu kita masukkan di RW Bill seperti ini, kolomnya ada di kolom collect, ya. Nah, kemudian di sini ada, kita lihat di kolom collect di atas, col ini dikasih X ini berarti dia pembayarannya collect, kemudian dimasukkan angka 899 itu di kolom collect ini. Kemudian akan ditambahkan cash koleksi pada saat dia bayar di destination sebesar 5%. Karena itu aturan mainnya, di Anchorage akan ditambahkan 5%, sehingga 5% dari 899 adalah 44,95, ya. Kemudian totalnya adalah 943,95. Jadi harus ditambahkan 5% sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut. Ini minimum koleksinya $10, ya. Tapi dia udah lebih $10, sehingga total 943,95 yang harus dibayar. Di RW Bill memang 899, tetapi pada saat mau menebus RW Bill, dia harus membayar 943,95 di kasir penerbangan. Lalu, contoh kedua adalah Bangkok ke Saudi Arabia dengan menggunakan Thai Airways dengan komoditasnya furniture, kayu, ya, wooden furniture, 2 kerat, berat 200 kilo, volume weight-nya 320, dengan spesifik commodity rate-nya 7627 di sini kita lihat. Sehingga rate-nya di sini adalah 100,7627 dengan rate amount-nya 110 THB, sehingga chargeable weight adalah 320 dari volume weight dikali dengan 110 THB, totalnya 35.200 THB. Akan dilakukan pembayaran collect, sehingga di sini kita juga lihat barang ini karena dianggap bernilai, dideklar sebesar THB 155.000, ya. Lalu valuation charge-nya THB 266, ya, menjadi 266. Setelah perhitungan declare value-nya didapatkan valuation charge-nya THB 266. Dan di sini ada informasi banker selling rate-nya $1 sama dengan THB 34,659. Dan ada Saudi Riyadh 3.75023. Maka pada saat kita menghitung THB 352, ya, 35200 dari commodity trade tadi ditambah dengan valuation charge, ya, ditambahkan dengan valuation charge-nya 266, maka total collect amount-nya menjadi 35466. Ini yang nanti mungkin dimasukkan di dalam RW Bill, ya. Lalu dikonversi dulu ke Riyadh karena bayarnya di Riyadh, ya. Maka 35466 dikali dengan 3.75023 sama dengan 133.005 dibagi dengan THB, ya, 34,689. Nah, ini cara menghitungnya seperti ini. Hingga diperoleh totalnya 3.837,550 SAR. Ya.
Saudi apa nih? Mata uangnya Saudi ya. Kemudian 0,05 dibulatkan jadi 3.837.55. Lalu ada cas collect fee-nya di negara tersebut 5% sesuai dengan 7.22, maka ditambah dengan 5%, 191.90 itu 5% daripada ini pembulatannya 191.90. Jadi total yang akan dia bayar, ini minimum fee-nya adalah $50. Jadi cas collect fee-nya 191.877, ya 191.90. Nah ini nanti akan ditambahkan ya antara nilai ini 3.837 ditambahkan dengan 191.90 nantinya ya. Lalu untuk summary daripada perhitungan tersebut, kita lihat bahwa cas collect itu kodenya adalah CC, ya itu harus di-access dulu ya. Kemudian pada saat dimasukkan di RW bill, kita akan lihat di kolom CC itu yang akan diisikan, ya. Itulah terkait dengan cas collect. Sedangkan terkait dengan disbursement. Disbursement ini kita akan menentukan bagaimana perhitungan daripada disbursement. Biasanya perhitungan disbursement ini terkait dengan jumlah ya sejumlah nilai atau ya yang dikumpulkan atau diambil di negara tujuan sesuai dengan ketentuan dari pelayanan ya. Dan biaya-biaya itu bisa juga terjadi pada saat di origin. Nah, pelayanan itu terbatas untuk transportasi, penanganan, dan dokumentasi sebelum diangkut barang tersebut ya dari negara keberangkatan. Kemudian dan itu juga bisa termasuk daripada ground transport, transportasi darat, import clearance, import, biaya import clearance, dan juga premi daripada asuransi. Poin pertama kita pelajari bahwa collect destination untuk provision atau pelayanan, ketentuan pelayanan ini terjadi di origin ya. Kita lihat tadi sudah disebutkan. Ada restriksi di sini, ada restriksi. Nah, cara pemasukannya kita lihat, memasukkan disbursement ini ada di di KCT Rule Section 4.2. Kita lihat di sini nanti bagaimana memasukkan di biasanya dia sebagai other charge. Ya. Ada restriksi di sini bahwa disbursement ini hanya dapat diaplikasikan bila dia charge collect shipment ini ada atau diizinkan di destinasi. Jadi ada sesuai dengan aturan yang ada di negara tujuan. Kemudian jumlah daripada disbursement ini juga terbatas. Contohnya untuk biaya berat yang dikenakan ini kurang dari $100. Ya, bila kurang dari $100, disbursement ini atau disbursement yang nilainya lebih dari $100 ini diizinkan. Ini ada perkecualian di Hong Kong ketika $300 ini juga diizinkan untuk Hong Kong. Ya. Nah, ini adalah referensinya di 4.2. Lalu kita lihat bagaimana charge collect shipment ini diterima di Papua Nugini dan di Peru. Kita lihat di kolom itu ada Papua Nugini sebesar 5%, dan di Peru kita lihat juga 5%, dan pada umumnya Panama dan Paraguay ini juga mengizinkan untuk charge collect. Kita lihat juga Panama dan Paraguay, tetapi ada note di situ beberapa penerbangan
memiliki restriksi tidak menerimanya untuk Panama dan Paraguay. Poin kedua yang kita pelajari pada disbursement ini adalah apa bedanya amount dan fee ya. Jadi amount dan fee ini kita lihat disbursement amount ini kita lihat di sini ada restriksi ketika beratnya atau biaya yang dikenakan untuk total berat itu kurang dari $100 tadi kan sebutkan, atau yang sama dengan $100 nilainya. Kemudian bila dia sampai dengan $100 atau sama ya, kecuali di Hong Kong bisa sampai dengan $300 itu diizinkan ya. Kalau di Hong Kong bisa sampai $300. Jadi ada batasan daripada disbursement ini. Untuk traffic ke Zambia tidak boleh lebih dari US dollar ya. Jadi batasnya umumnya $100 ya. Yang lebih dari $100 cuma Hong Kong di sini. Ini amount ya, jumlah yang akan di disbursement itu ada batasan. Kemudian untuk fee-nya ini bagaimana pengenaan biaya fee ini ya? Kalau tadi jumlahnya untuk collection daripada jumlah disbursement tadi ada assessing yang atau harus dihitung dulu ya. Kita lihat di sini disbursement fee calculation-nya, fee-nya itu harus koresponden dengan hingga ke 10%, tetapi tidak kurang dari $20 ya. Kecuali Brunei Darussalam itu 10%, tetapi tidak lebih dari $50. Ini bisa lebih besar di Brunei Darussalam. BND 50 Brunei dolar ya. Kemudian di Singapura juga ada 8% ya, tetapi tidak kurang dari 17 US dollar. Di sini disebutkan juga ada disbursement fee ini di negara Eropa ini dan Australia bisa bervariasi antar penerbangan. Restriksi untuk Lufthansa dari Jerman, disbursement-nya ini fee-nya adalah €12 ya, kurang dari 73 jadi akan ada biaya €12 untuk disbursement yang jumlahnya sebesar €73 dan juga €30 untuk kalau ini 73 akan ada fee sebesar €12. Kalau dia dari 73 sampai ke 300 ya, di atas 73 sampai 300 ada fee yang lebih besar sebesar €30 ya. Sedangkan untuk AZ ini Italia ya. Dari Italia ada fee sebesar €10 berlaku untuk jumlah disbursement yang kurang daripada €50 ya. Kemudian konversi daripada US dollar ke local currency ini dari 20 untuk 100 ya. Lalu konversi itu bisa dilihat di section 422 dan 423 ya. Kanada kita lihat di sini 32.50, Kroasia, kemudian kita lihat untuk kemungkinan deviasi rule untuk specific country ini bisa juga dilihat di section 7.3.2 information by country. Ini ada terkait dengan selain daripada US dollar 100 dan $20 ya, ini list daripada konversi ya. Canadian dollar, kalau $20 kita menggunakan patokan 20 dan 100 ya. $20 adalah 32.50 untuk Canadian dollar, euro €15. Nah, jadi ini adalah konversi khusus untuk
nilai 20 dan 100 dolar ya. Contoh untuk Jepang. Dari Jepang kita lihat local currency di Jepang. Setelah kita lihat 422, kita lihat 25.000 Japan yen hingga jadi yang diterima itu bisa diterima sampai 25.000 Japan yen. Minimum fee-nya adalah 5.000 Japan yen. Jadi kalau 5.000 bisa 20 dolar. Ya, kalau 25.000 dianggap 100 dolar ya, seperti itu ya. Kemudian kalau di Spain kita lihat berat kurang dari total weight charge-nya kurang dari disbursement ya, kurang dari disbursement, maka 74.65 itu dianggap sesuai apa sama dengan 100, sedangkan minimum fee-nya di Spain ini adalah 14.93 dianggap sama dengan 20 dolar ya. Jadi euro 14.93 dikonversi atau sama dengan 20 US dollar. Ya. Pada poin ketiga kita belajar bagaimana jumlah dan fee ini dimasukkan ke dalam RW bill. Nah, ini kalau untuk disbursement kita lihat dia sebagai order charge. Di sini contohnya kodenya SUA. SUA atau SUE ini adalah surface charge due to agent. Jadi agent yang membayar surface charge atau surface charge itu seperti biaya untuk pelayanan daratnya. Ya. Kemudian ada kode juga DBC di sini kita lihat disbursement fee due to carrier. Ini carrier yang membayar disbursement fee-nya, dibayar ke carrier ya, dengan kode DBC. Jadi ada yang persis nilai istilahnya disbursement itu adalah DBC. Ya, kita lihat di sini DBC-nya sebesar 15 CHF. Ya. 15 CHF, 15 ini tapi ada minimum disbursement fee 45 CHF, maka minimum disbursement fee-nya yang akan dimasukkan ke dalam RW bill di order charge. Ini DBC jadi 45, SUE-nya 150. Jadi SUE 150 dimasukkan di sini due to agent, kemudian due to carrier DBC-nya masuk di sini, nanti jumlahkan menjadi totalnya ditambah dengan biaya yang sebelumnya menjadi 3.610. Ya. Nah, kemudian pelajaran keempat kita mengkodekan daripada atau kode-kode daripada biaya yang lain daripada TACT rule. Kode daripada order charge ini bisa dilihat di TACT rule 6.2.19 ya. Di sini ada dua letter code daripada charge code itu. Seperti contoh di sini AC live animal container. Jadi yang dikenakan adalah animal container, kemudian AS unit load device assembly, dan sampai berikutnya bisa dilihat sendiri dan dibaca sendiri di sini ya. Nah, misalnya di disbursement dari Italia, kodenya adalah di sini CH handling at origin. Nah, di sini memang nggak ada, tapi ini salah satu daripada kode yang ada di section 6.2.19. SOC juga di sini storage at origin. Ini kenapa jadi 3 letter code? Ini tambahnya kalau nggak agent carrier. Jadi kalau ini bayarnya ke agent dengan buntutnya A, kalau C itu buntutnya dibayar ke penerbangan. Jadi penerbangan yang menagih nanti ya. Nah, di sini totalnya kita lihat ada 3 order charge di sini. Jumlahnya 15, 50, 31 dan 10. Oleh karena itu totalnya menjadi, kita lihat di sini 46.50. Kita lihat ada 10%-nya. Tambahan 4.65 ya nanti. Nanti yang harus dibayar pada saat di kasir penerbangan itu ditambah 46.50 ditambah dengan 4.65 ya. Kemudian minimum disbursement fee adalah euro 10. Nah ini minimumnya harus 10 euro ya,
tetapi dia udah melebihi minimum, jadi dia akan bayar 46,50 tambah 4,65 nanti. Tapi tetap di RB Bill ini tidak terlihat yang 10%-nya tidak akan dimasukkan di sini. Nanti pada saat perhitungan pembayaran di kasir harus ditambah 10%. Summary-nya, maka kita lihat di sini, disbursement amount itu akan ditagihkan atau dibayar di destinasi sesuai dengan ketentuan dari pelayanan yang bisa terjadi pada saat di origin, ya, negara asal, dan terbatas untuk transportasi, penanganan, dan dokumentasi. Ya, disbursement ini akan ditagih oleh penerbangan yang terakhir yang membawa barang tersebut, ya, dan ada restriksi-restriksi di situ dengan total weight charge yang kurang dari 100 US dollar, dan disbursement ini juga negara-negara tertentu seperti Hong Kong itu bisa lebih dari 100 dolar, ya. Kemudian collect charge ini dimasukkan dengan RB Bill sesuai dengan kolomnya. Baik, itu saya rasa untuk session 13. Kita ketemu minggu depan pada session 14. Oke.